Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ya untuk anugerah penyertaan Tuhan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa nanti satu bulan ini kita sudah lewat, nanti masuk di bulan Desember. Setelah itu lewat sudah tahun 2003, datang lagi 2024. Amin saudara, ini semua musim telah berlalu. Sekarang musim panas, puncak-puncak panasnya. Dan nanti akan musim hujan. Jadi semua ada waktunya. Ya, Bapak Ibu mungkin sekarang ini ada yang sedang diberkati, duitnya banyak, penuh-penuh dompetnya, penuh-penuh di ATM. Tapi mungkin ada waktunya, uangnya habis semua saudara-saudara. Dan bingung lagi kan. Jadi kehidupan kita memang perlu untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, tema yang saya mau beri bagi kita di pagi hari ini, walaupun musim telah berganti, semua telah berubah, apapun selalu berganti. Asal jangan ganti istri Bapak Ibu ya. Ganti pacar mungkin boleh ya. Kalau masih pacaran katanya boleh ganti-ganti kalau nggak cocok. Nah, tapi kalau sudah menikah, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh. Nah, jadi hal-hal itu boleh tidak boleh. Tapi kalau percaya bagaimana Bapak Ibu? Percaya ini pun kadang-kadang menjadi pergumulan bagi setiap kita. Kadang kita percaya, kadang kita kurang percaya, kadang kita tidak percaya sama sekali bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak ada. Ya kan? Rasanya Tuhan ada tapi tidak ada. Sebab kita mengatakan kalau Tuhan ada, mengapa begini, mengapa begitu. Jadi kalau Tuhan ada, mengapa. Tapi kalau ada orang yang mengalami, wah Tuhan itu tidak ada, tapi ada. Ya mungkin karena dia melihat berkat-berkat, melihat mujizat-mujizat, melihat semuanya aman-aman. Jadi kelihatannya Tuhan tidak ada, tapi Tuhan ada menolong saya. Tapi ada yang punya pernyataan, oh memang Tuhan ada tapi tidak ada. Karena saya tidak ada berkat, saya tidak ada pertolongan, saya tidak ada jalan keluar. Jadi Tuhan ada tapi tidak ada bagi saya. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang mana. Mau Tuhan ada tidak ada, atau Tuhan ada tapi tidak ada. Pikiran kita bisa dibolak-balik begitu ya. Pernyataan kita bisa berubah-ubah juga kan. Tetapi mau percaya atau tidak percaya, Tuhan tetap ada. Amin. Nah, karena itu mari kita tetap percaya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa Tuhan izinkan kadang-kadang masalah-masalah terjadi dalam hidup ini. Jadi akhirnya membuat kita kadang tidak percaya. Belajar dari kisah Lazarus di Alkitab ini mengajarkan kita beberapa alasan kita harus tetap percaya. Saya kira peristiwa Lazarus ini sudah kita semuanya paham peristiwanya, bahwa dia mati selama 4 hari kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Tapi saya tidak ajak Bapak Ibu baca semua ini. Nanti di rumah boleh baca ya. Kita akan mengutip beberapa ayat penting untuk mendasari renungan kita dengan tema tetap percaya tadi. Ya, kita harus tetap percaya. Slide lanjut begini. Percaya walaupun tidak melihat. Kita tetap percaya walaupun tidak melihat. Thomas waktu itu bertemu dengan murid-murid. Dan murid-murid juga sudah mengatakan Yesus bangkit. Slide berikut. Tetapi Thomas tidak mau percaya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mengatakan, ini aku. Saat itu Thomas percaya. Maka ketika Thomas percaya, Yesus katakan apa? Engkau percaya karena engkau melihat. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar ya
beberapa alasan mengapa kita itu harus tetap percaya. Beberapa alasan mengapa kita harus percaya. Yang pertama, kita baca bersama. 2, 3. Karena sering ada masalah-masalah yang muncul tiba-tiba di luar kemampuan akal kita. Nah, ini dia. Karena sering ada masalah yang muncul tiba-tiba di luar kemampuan akal kita. Itu pengalaman. Dan kita belajar dari peristiwa keluarga ini. Ada 3 bersaudara, namanya Lazarus, Marta, dan Maria. Ini satu keluarga yang cinta Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan datang ke rumah mereka, mereka ingin menyajikan apa saja. Mereka ingin melayani Dia. Dan Tuhan juga mencintai keluarga ini. Jadi Tuhan Yesus sering mampir juga. Jadi lihatlah bahwa sebenarnya keluarga ini tidak ada masalah. Memang ada satu masalah kecil. Waktu Yesus datang, si Marta lagi sibuk-sibuk goreng tempe tahu. Tidak tahu zaman itu sudah ada atau belum. Tapi dia ngomel-ngomel karena Marta tidak bantu nyiapin piring, nyiapin nasi dan lain-lain. Ternyata Maria duduk di kaki Yesus. Marta sudah ngomel-ngomel, mungkin sudah goreng atau banting-banting gitu ya. Datang. Maria, kenapa kamu tidak bantu saya? Ngomel-ngomel dan Yesus mengatakan, aduh Marta, kamu itu mau ojo sibuk-sibuk cuci pakaian atau rapi-rapikan masak-masak. Datang dululah. Ini dengar dulu firman Tuhan. Nah, ada masalah kecil pernah terjadi dalam keluarga ini. Tapi saya percaya Maria Marta sudah saling mengampuni. Amin. Ada masalah kecil sering terjadi, kita harus saling mengampuni juga. Itu udah biasa. Kalau nggak ada masalah ya kita nggak normal, saudara-saudara. Karena pikiran kita normal, maka sering ada aktif untuk berpikir dan lain-lain. Nah, saudara lihat, tiba-tiba ada masalah besar. Kalau tadi hanya masalah masak di dapur, itu masalah kecil. Saudara mereka ini meninggal, yaitu Lazarus. Nah, ini kalau namanya ada orang yang meninggal, ini peristiwa kecil atau besar. Orang yang dicintai telah tiada. Jadi saudara-saudara, tiba-tiba muncul dalam hidup ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada yang sama seperti gambar yang ada di sebelah sini? Datang masalah, kok tidak hanya satu tapi banyak. Sampai ruwet bagaikan benang kusut. Nah kalau begini terus, ya kita disebut orang, apa itu? Stres. Sudah bingung, gak ada masalah. Masalah banyak sekali. Dan masalah ini terjadi kemudian mereka datang mencari di mana Yesus, di mana Yesus. Karena memang kebiasaan mereka kalau ada masalah, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mencari Yesus. Yesus di mana? Mereka datang menjumpai Dia. Bapak Ibu boleh baca cerita itu lebih lanjut. Ya bagus juga kalau ada masalah, kita datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Itu sudah betul. Jangan sampai kita lari ke tempat lain. Zaman sekarang orang punya masalah kemana ya? Ya ke macam-macam. Sakit datang ke dukun-dukun, begitu aja. Supaya cepat sembuh ya. Sudah, mau cepat kaya, mau cepat sukses, datang juga ke para dukun, pesogean begitu kan. Ya zaman sekarang itu biasa-biasa saja orang melakukan itu semua. Usaha enggak laris, cari orang pintar, saudara-saudara. Bahkan ya cari jodoh enggak dapat-dapat, cari juga ke orang pintar. Ya, macam-macam. Jadi saudara, lari kepada Yesus. Itu sudah solusi yang terbaik. Karena sering ada masalah yang datang secara tiba-tiba. Bapak Ibu pernah ada masalah datang secara tiba-tiba? Pasti punya pengalamannya. Nah kemarin di sini saya dengan mahasiswa kita kerja kecil-kecilan, menyempurnakan pekerjaan yang belum selesai. Jadi hari ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kelihatan bagus ya. Bagus dah. Bagus.
Kalau ada yang mau interior, undang saya. Saya bisa desain, tapi bahannya beli sendiri ya. Ongkos kerja nggak usah, cukup kasih nasi 1 piring aja. Kita bisa baik. Tapi ini belum sempurna. Ini masih ada satu masalah kecil. Kabel ini kenapa gantung di sini? Dan ini kabel belum sempurna. Nah, ternyata ini bikin masalah. Ray dan Michael di sini, saya di situ. Mereka sedang pakai sebuah gunting, menggunting ini untuk bungkus di kabel yang hitam. Di tengah gunting-gunting, tiba-tiba masalah terjadi. Apa itu? Tangannya Ray digunting oleh Michael. Dan tidak sengaja. Michael bilang, sudah aman? Sudah, gunting aja udah. Lagi pegang lembaran kecil, jadi Michael bagian gunting ya. Aman. Begitu aman, Michael dengan semua tenaganya. Ray langsung, sakit. Kenapa? Tiba-tiba darah sudah mencucur di sini dan lari ke sana dan sudah cuci darah. Wah, apa yang terjadi? Ternyata terpotonglah hampir 1 senti ini, jari tengahnya. Bingunglah kami. Akhirnya kami larikan ke rumah sakit. Saya bilang dekat sini, rumah sakit Royal. Sudah, bawa di UGD, terbaring situ, diperiksa segala macam. Setelah itu, cukup lama. Itu presiunnya jam 4. Kita sampai setengah 7 di sana. Solusi sementara, pikir biasa aja deh. Saya bilang kalau di Kupang ini gampang ini. Ambil daun pepaya, hap-hap, tempel, selesai. Tapi menurut dokter tidak begitu. Ini harus operasi. Dan akhirnya proses. BPJS dia bermasalah. Saya bilang gak usah pakai BPJS, gak apa-apa. Nanti kita gereja aja kan. Paling ringan lah. Ternyata tidak, ini jadi masalah. Setelah tunggu Pak, dihitung-hitung biaya. Sementara 23 juta. Bagaimana 23 juta? Minta rinciannya. Ini belum termasuk akan nginap mungkin 1, 2, 3 malam. Peralatan-peralatan yang dipakai untuk operasi dan lain-lain. Wah, dikasih perincian saya. Biaya dokter aja 12.500.000. Saya jadi Saya bilang batal. Saya langsung bilang batal. Lalu batal bikin pernyataan materi 1.000. Ya sudah, buat materi 1.000 batal semua. Saya ngomel-ngomel. Ini gimana? Ada BPJS, nggak bisa pakai. Loh, ada BPJS nggak bisa pakai. Kita cek BPJS-nya. Siskia tolong. Aktif. Terbayar oleh keluarganya. Kalau masih ada kakak. Tapi tidak aktif. Terbayar tidak aktif. Jadi rumah sakit tidak mau. Loh, saya bilang tangani dulu nanti kita proses bagaimana BPJS-nya diaktifkan. Tidak mau juga. Tetap. Ini 23 juta estimasi sementara. Bisa naik sampai 30 juta. Dan saya bilang batal. 30 juta ini. Hanya, jadi Bapak Ibu jari itu mahal ya. Ini 30 juta. Kalau potong sampai sini udah berapa juta. Satu tangan berapa, ini semua berapa. Hidup kita kalau diserba diuangkan. Mahal ya. Sudah, jadi kalau tidak punya uang, jual sedikit juga boleh. Apa yang terjadi sekarang? Akhirnya solusi saya pikir, bagaimana? Mau bawa ke rumah sakit DR Sutomo, terlalu jauh. Pikir-pikir bagaimana? Kami berdoa dulu. Tiba-tiba saya pikir, kita ke Malang saja. Karena ada mahasiswa yang di kampus baru ketat, jatuh, kaki kena selang, cewek. Ininya ketatap pintu kamar mandi. Tuk. Jadi jahit 5 atau 9. Tapi langsung selesai. Jadi Ray bilang, Pak, kita di Malang aja, biar dekat kampus. Oke. Jadi kami langsung tarik semua berkas, foto dan lain-lain. Terbang ke Malang, gas. Jam 8 malam, setengah 9 malam. Sampai di Malang, masuk UGD. Langsung di tengah. Saya tanda tangan. Sep. Dan pagi-pagi tadi ini baru saya tiba ini. Kembali ke sini. Ya hanya naik turun ya. Sekarang dia masih di UGD.
Tadi bel, Pak ini saya harus masuk kamar. Jadi semalam tidurnya di UGD. Ruang 2 kali ini saya masuk. Aduh, semua manusia nggak berdaya. Jadi di situ. Hanya gara-gara jari. Tadi pagi baru diurus masuk ke ruangan. Nah, nanti besok bulan saya urus di BPJS dia supaya aman. Saudara, peristiwa tiba-tiba. Jadi dokter, 3 dokter yang tangani saya perhatikan. Jadi gimana solusi? Gini Pak, ini harus kita operasi. Kok bisa operasi? Kasih betadine, tutup aja sudah sembuh. Harus operasi. Kenapa? Hilang dagingnya, kulit dan daging sedikit. Nanti dioperasi dari telapak tangan mana, ambil sedikit, tempel di situ. Oh gitu. Nanti setelah itu berapa bulan kemudian datang operasi lagi yang di sini. Saya tidak ngerti. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Namanya peristiwa tiba-tiba. Ray bilang, Pak, seumur hidup ini loh, saya belum pernah diinfus. Ya udah, belum pernah diinfus seumur hidup, ya kali inilah diinfus kan. Sekarang dia sedang dengan kabel-kabel, tapi biasa-biasa saja. Saya bilang, Ray nggak apa-apa, kamu turun badan sedikit. Peristiwa tiba-tiba. Jadi betul dalam hidup ini, karena sering ada masalah yang muncul tiba-tiba di luar kemampuan akal kita. Karena itu kita tetap siap terima kenyataan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi saya renung Malang Surabaya. Kenapa hal kecil ini bisa terjadi ya kan? Memakan waktu, memakan tenaga, memakan korban. Ini dosa anak 2 ini apa? Oh, mereka 2 di sini ya ketawa-ketawa, santai-santai, tidak sengaja. Ya kita tidak tahu. Dalam sejarah hidup kita, peristiwa tiba-tiba sering datang. Dan dalam kondisi semacam ini, kita harus tetap apa? Percaya. Amin. Bapak Ibu harus tetap percaya. Kita tidak tahu pulang dari sini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa yang terjadi, kita semua juga tidak tahu. Karena itu namanya belajar percaya itu. Harus tetap percaya itu. Bukan hanya minggu ini, tapi setiap hari, setiap saat, kita tetap percaya. Peristiwa kematian datang dalam keluarga ini juga. Lihat, mereka mau percaya. Dan Tuhan mau mengajarkan mereka untuk tetap percaya. Saya mau bacakan bagi kita ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 11 tadi ya. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus sendiri buat suatu pernyataan. Ayat 14, karena ketika Lazarus sudah mati, Yesus mengatakan, enggak apa-apa mati. Syukur aku tidak ada. Supaya kamu belajar percaya. Jadi rupanya peristiwa-peristiwa apapun terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, kadang Tuhan izinkan yang berat sekalipun, supaya kita tetap belajar percaya. Mereka sudah percaya loh. Mereka orang percaya. Mereka mengasihi Tuhan. Tetapi dengan kematian Lazarus, mereka mau belajar percaya. Ada nyanyian yang mungkin kita pernah nyanyikan, mengatakan begini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai ya dan seterusnya. Supaya hati kita tetap percaya. Itu penting bagi kita. Alasan kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus tetap percaya ya?
Alasan yang kedua. Baca sama saya. 2, 3. Karena Tuhan rindu agar kita tetap berserah kepadanya. Ini penting. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia itu 17 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tetap berserah pada Tuhan. Tetap percaya. Supaya kita tetap diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Berserah diri Bapak Ibu, biasanya kalau kita sudah tidak berdaya, gitu ya. Tapi kalau kita masih berdaya, tidak mungkin kita berserah diri. Saya waktu lalu itu senang mancing ikan. Ada yang masih hobi mancing, suka mancing? Ayo, kapan-kapan kita mancing. Tapi saya ini banyak rencana mancing, tapi waktunya yang kurang. Tapi pengalaman saya mancing ikan Bapak Ibu. Ketika ikan itu sudah kena umpan, dan waktu ikan itu ditarik, ikannya berontak. Tarik menarik. Dan kalau kita terus bertahan, lama-lama ikan itu akan ngalah. Dan setelah dia sudah ngalah, kita bisa tarik ikan itu. Jadi teorinya kalau ikannya lagi narik ngamuk, los aja ini senarnya. Biar dia mau lari kemana, keliling kemana terserah. Setelah dia sudah capek, kita tarik tinggal, wah kayak layang-layang itu ya. Tarik kembali sudah. Nah saya belajar itu, walaupun bukan pemancing profesional. Kadang dapat, kadang tidak dapat juga. Saudara-saudara. Tapi kalau ikan itu sudah nyerah, mudah kita ambil. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita meletakkan semua kemampuan kekuatan kita di kaki Tuhan. Supaya kita berserah diri kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Jadi rupanya sering ada masalah-masalah yang datang tiba-tiba. Sering ada masalah-masalah berat yang terjadi. Supaya ini tidak tinggi hati, supaya kita ini mau berserah diri, supaya Tuhan mau menolong. Katanya kalau kita angkat tangan baru Tuhan turun tangan begitu. Tapi selama kita masih merasa uang saya masih banyak, ya kan? Harta saya masih ada. Tubuh saya masih sehat. Semua kita masih mengandalkan diri kita. Kita belum bisa mengalami mujizat. Belum bisa mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu tetap berserah. Tuhan rindu agar kita tetap berserah. Karena itu percaya. Saatnya Maria dan Marta datang berserah. Dan waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Dalam teks itu kita lihat. Mereka menangis. Mereka histeris. Mereka menjerit. Mereka sudah kehabisan akal. Mereka tidak tahu lagi. Dan saat itulah Tuhan menolong. Alasan yang ketiga Bapak Ibu. Mengapa kita harus tetap percaya? Baca bersama saya ya. Alasan yang ketiga. 2, 3. Tuhan sendiri mengizinkan adanya masalah agar kita belajar percaya. Mungkin kita lanjut yang keempat. Sudah lewat. 2, 3. Tuhan izinkan agar keluarga kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya. Supaya keluarga kita menjadi saksi bagi banyak orang. Setelah peristiwa ini terjadi, Tuhan mengatakan kepada mereka ya, di ayat lebih lanjut Bapak Ibu. Iya, ayat yang ke-42 Bapak Ibu. Ayat 41 dan 42. Mari kita mau baca dua ayat ini. Ayat 41 dan ayat 42. 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan
berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Bapak Ibu lihat di sini, doa Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Lazarus itu dibangkitkan kembali. Di dalam doa ini menarik. Tuhan bilang apa? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Liling dia banyak orang berdiri mengelilingi Yesus. Jadi mujizat ini terjadi, peristiwa ini terjadi supaya apa? Banyak orang percaya. Jadi lewat peristiwa kematian Lazarus, ya banyak orang percaya. Berarti peristiwa ini bukan hanya jadi berkat bagi mereka, Maria, Marta, tapi juga bagi banyak orang. Bapak Ibu terkasih, izinkanlah Tuhan berbuat sesuatu bagi kehidupan kita, supaya kita juga jadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan kita hanya mau mengalami mujizat untuk diri kita sendiri. Jangan mau kita diberkati hanya untuk diri kita sendiri. Ya mungkin Tuhan izinkan kita sedang punya masalah, supaya masalah itu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena Tuhan izinkan hal semacam itu. Karena itu Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau menjadikan kita berkat dengan cara apa? Ini aneh ini. Tuhan jadikan saya berkat bagi orang lain. Bukan menyalurkan uang saja. Bukan menyalurkan berkat-berkat jasmani jadi berkat itu. Tapi justru di sini menjadi berkat melalui peristiwa yang sangat menyedihkan. Aneh ya? Aneh kan? Jadi berkat melalui peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan. Kematian saudara. Kok bisa? Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, baik bagi kita maupun jadi berkat bagi orang lain. Ya, saya pikir kadang Tuhan izinkan kita mengalami masalah, sakit penyakit mungkin kan nggak sembuh-sembuh, supaya jadi berkat bagi orang lain. Saat kita sembuh, orang tahu kita sakit, hampir mati, begitu mungkin. Orang tahu kita sakit sampai parah, tiba-tiba kita didoakan dan sembuh, jadi berkat bagi banyak orang. Jadi disinilah yang kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan, rencana Tuhan atas setiap peristiwa dalam hidup ini. Yang penting kita harus tetap apa? Percaya. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya. Percaya kalau aman-aman semua saja. Dalam suka, dalam duka, kita tetap percaya. Dan belajar percaya ini menurut saya, seumur hidup kita terus belajar percaya. Sampai kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ya sudah, selesai belajar percaya itu. Tapi selama kita hidup di dunia, banyak hal kita akan hadapi. Banyak hal akan kita alami. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak tinggalkan kita sendirian. Dia tetap menyertai kita. Dan dia tahu keadaan kita. Dan dia tahu tepat waktu kapan dia dapat menolong, menyatakan mujizat, pertolongannya yang ajaib. Ya, firman Tuhan pagi ini menguatkan kita. Terimalah kenyataan bila Tuhan izinkan apapun terjadi.
Karena segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Tetap berserah. Jangan andalkan siapa-siapa. Tetap percaya, andalkan Tuhan. Belajar percaya. Belajar percaya itu seumur hidup. Bukan hanya untuk bulan ini, tahun ini. Selama kita hidup. Dari muda sampai tua. Belajar percaya. Menjadi saksi. Ini adalah kesempatan. Kapan lagi kita menjadi saksi? Kehidupan kita, keluarga kita. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan hanya melalui materi. Menjadi berkat melalui kesaksian kehidupan kita. Mari Bapak Ibu tetap percaya apapun yang terjadi. Tuhan menyertai. Mari kita satukan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita katakan, hatiku tetap percaya saat ku tak melihat jalanmu. Hatiku tetap percaya. Melalui pujian ini, Bapak Ibu mari kita gunakan waktu untuk berdoa. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari depan kita. Peristiwa-peristiwa boleh silih berganti. Selama di dunia banyak masalah. Tetapi kita tetap percaya. Pujian ini saat ku tak melihat jalanmu. Saya beri waktu, Bapak Ibu boleh memuji Tuhan. Boleh berdoa. Mungkin ada yang sedang punya masalah. Saya tidak tahu. Mungkin ada yang rasa berat. Tuhan ada. Katakan saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita katakan saat ku tak melihat jalan. Jika Bapak Ibu ingin berdoa, berdoalah dalam masing-masing. Ceritakan kepada Tuhan masalahmu. Saat ku tak melihat jalanmu, mungkin ada yang hanya dapat mengucap syukur karena telah melihat pertolongan Tuhan, karena telah mengalami mujizat Tuhan. Mengucap syukurlah. Ku pegang janji.